Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Oftiah dari kelompok 1 dan rekan saya Kurotaini hadir. Salsa Nabila. Oke, kita langsung saja untuk presentasinya. Sudah terlihat belum? Belum. Ya, udah kelihatan. Udah kelihatan. Ya, silakan dimulai. Oke, di sini saya sebagai moderator akan menyusun acara presentasi yang berjudul unsur-unsur dasar tari dan implemen dasar komposisi tari. Terima kasih kepada Bu dosen yang sudah memberikan tugas presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator akan menyampaikan materi yang akan disampaikan oleh Pratnya Paramita. Mohon maaf sebelumnya saya izin off cam karena sinyalnya lemah. Bisa di itu apa? Slide-nya. Unsur-unsur dasar tari. Unsur-unsur dasar tari terdiri dari 1 gerak. Gerak tari adalah gerak yang telah mengalami perubahan atau proses stilasi dari gerak wantah asli ke gerak murni dan gerak maknawi. Gerak menurut karakteristiknya dibagi menjadi 2, yaitu gerak maskulin dan gerak feminim. Gerak maskulin yaitu gerak-gerak tari yang menunjukkan karakter maskulin, misalnya langkah lebar-lebar, gerak kaki terangkat tinggi. Gerak ini banyak digunakan dalam tari putra seperti tari bandabaya, tari ngeremo, tari prajurit, dan lain-lain. Gerak feminim yaitu gerak-gerak yang menggambarkan sifat feminim. Gerak feminim adalah gerak yang terkesan halus, ada volume yang menyulut atau menyempit, gerakannya ringan dan lincah, misalnya pada tari tenun dan tari serimpi. Yang kedua ada unsur tenaga. Tenaga dapat diartikan sebagai daya untuk menggerakkan sesuatu. Komponen tenaga dalam mewujudkan sebuah gerak tari menjadi sangat penting, yaitu menunjukkan karakter atau penjiwaan seseorang yang sedang menari. Keras dan lembutnya gerak yang muncul adalah hasil dari pengaturan tenaga yang dapat disalurkan melalui ekspresi gerak. Penggunaan tenaga dalam gerak tari meliputi intensitas berkaitan dengan kualitas tenaga dalam tarian yang menghasilkan tingkat ketegangan gerak. Yang kedua ada aksen atau tekanan muncul ketika gerakan dilakukan secara tiba-tiba dan kontras. Yang ketiga kualitas berkaitan dengan cara penggunaan atau penyaluran tenaga. Bisa di next. Yang ketiga, unsur ruang. Unsur ruang sebagai unsur seni terbagi menjadi 2, yakni ruang yang diciptakan oleh penari dan ruang pentas, atau ruang tempat penari melakukan gerak. Ruang yang diciptakan penari adalah ruang yang dibatasi oleh imajinasi penari berupa jarak yang terjauh yang dapat dijangkau oleh tangan dan kakinya dalam posisi tidak berpindah tempat. Misalnya gerak menirukan kupu-kupu terbang menggunakan gerakan tangan ke atas dan ke bawah. Lebar atau sempitnya ruang tergantung bagaimana penari mengekspresikan gerakannya. Ruang pentas adalah arena yang digunakan oleh penari yang biasanya disebut dengan panggung, lapangan, atau halaman terbuka. Yang keempat, unsur waktu.
ada dua faktor yang sangat penting, yaitu ritme dan tempo. Ritme menunjukkan ukuran waktu dari setiap perubahan detail gerak. Ritme lebih mengarah pada cepat atau lambatnya setiap gerakan yang dapat diselesaikan oleh si penari. Tempo mengarah pada kecepatan tubuh penari yang dapat dilihat dari perbedaan panjang atau pendeknya waktu yang dibutuhkan. Gerak dengan tempo cepat akan berkesan aktif dan menggairahkan, sedangkan gerak dengan tempo lambat berkesan tenang, agung, atau dapat membosankan. Oke, Selanjutnya, Purota Aini yang menjelaskan tentang elemen komposisi tari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang elemen komposisi tari. Selanjutnya, elemen komposisi tari di sini dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu gerak. Gerak merupakan komponen utama karena gerak adalah medium untuk mengapresiasikan sebuah tari. Nomor 2, tema. Tema adalah inti dari sebuah cerita yang diungkapkan dalam sebuah tari. Yang ketiga yaitu desain atas. Desain atas adalah desain yang berada di dalam bidang atau ruang di atas lantai pentas dan dapat dilihat oleh penonton yang berlatar backdrop. Ada beberapa desain antara atas, diantaranya adalah yang pertama yaitu desain datar. Desain datar adalah tampak depan tubuh posisi penari yang tidak berperspektif dilihat dari posisi duduk penonton. Yang kedua yaitu desain dalam. Desain dalam adalah tubuh penari bila dilihat dari arah penonton memiliki kedalaman atau ruang. Yang ketiga yaitu desain vertikal. Desain vertikal ditampilkan melalui tubuh penari di mana anggota tubuh, pokoknya lengan, tangan, dan tungkai kaki ke atas dan ke bawah. Selanjutnya, yang keempat yaitu desain lantai. Desain lantai adalah garis-garis di antara pentas yang dilalui oleh penari. Misalnya lingkaran, maaf, di sini agak ribut. Misalnya lingkaran, segi 4, huruf Q terbalik, diagonal, lengkungan, spiral, dan lingkaran. Yang kelima yaitu desain musik. Musik sebagai pengiring tari berfungsi untuk menghidupkan tari dalam hal irama, tema, penjiwaan. Musik yang digunakan bisa musik gramatika barat atau tradisional. Yang keenam adalah desain dramatik. Desain ini biasanya digunakan untuk mencapai klimaks tertentu dalam sebuah adegan atau mengakhiri sebuah tarian. Ada dua jenisnya, yaitu seperti kerucu tunggal dan kerucu ganda. Yang ketujuh yaitu desain kelompok. Untuk unsur-unsurnya tersendiri, di situ dibagi menjadi 6, yaitu unison, blade, rock, alternatif, canon, dan properti. Selanjutnya, yang kedelapan yaitu dinamika. Dinamika selalu berkaitan dengan mekanik yang di dalamnya membicarakan efek kekuatan gerak. Dinamika meliputi wilayah kualitas gerak. Dinamika dapat diciptakan dari berbagai unsur, yaitu unsur gerak, musik, ruang, desain atas, desain lantai, dan sebagainya. Yang kesembilan yaitu desain kostum. Kostum atau tata busana dalam tari hendaknya didesain dengan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu tema, ciri khas daerah yang berkepentingan. Desain kostum tidak mengganggu gerak sang penari. Yang ke-10 yaitu tata rias. Tata rias dalam tari juga mempertimbangkan berbagai tema, karakter, cerita, dan sebagainya. Jenis rias dalam beberapa macam, yaitu rias panggung, rias karakter, rias usia, dan lain-lain.
Yang ke-11 yaitu tata pentas. Tempat pertunjukan atau panggung adalah tempat yang digunakan untuk pertunjukan tari. Ada beberapa bentuk panggung seperti konvensional, tapak kuda, dan lain-lain. Yang kedua, tata cahaya. Tata cahaya dalam tari berfungsi menciptakan ruang, menciptakan jarak antara penonton dan pentas, dan menciptakan efek tertentu. Selanjutnya, Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsa Nabila. Kepada Salsa Nabila, dipersilahkan. Baiklah, sebelumnya saya mohon maaf untuk off cam karena suaranya biar terdengar lebih jelas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tari. Terdapat beberapa jenis tari di Indonesia. Yang pertama yaitu tari tradisional. Tari tradisional adalah tarian yang berasal dari suatu daerah yang merupakan tarian turun-menurun sehingga menjadi budaya dari daerah tersebut. Yang kedua, yaitu tari kontemporer. Adalah tarian-tarian yang berkembang di Indonesia dan tidak terpengaruh oleh unsur seni tradisional. Tarian ini menggunakan iringan yang lebih modern dan koreografinya syarat akan makna dan juga unik. 3. Tari kreasi baru. Tari kreasi baru adalah tari pemekaran dari seni tradisional. Tari ini memiliki gerakan yang biasanya dipadukan dengan tarian jenis yang lain. Jenis tari berdasarkan koreografinya. 1. Tari tunggal. Tari tunggal adalah tari yang diperagakan oleh seorang penari, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, tari berpasangan. Adalah tari yang diperagakan oleh 2 orang secara berpasangan. Selanjutnya, yaitu tari kelompok. Yaitu tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 orang. Yang terakhir yaitu tari kolosal. Adalah tari yang dilakukan secara massal lebih dari banyak kelompok dan biasanya dilakukan oleh setiap suku bangsa di seluruh daerah Nusantara. Baik, terima kasih. Oke, materi selanjutnya tentang konsep dasar tari yang akan dijelaskan oleh Tasya Intania Putri. Kepada Tasya, dipersilahkan. Konsep dasar tari. 1. Rangsang tari. Sebuah proses dalam menciptakan sebuah karya tari dapat muncul melalui rangsangan awal, salah satunya dari rangsangan empiris. Berdasarkan dari pengalaman di masa lampau yang dahulunya pernah dialami terhadap permainan tradisional yang dimainkan oleh anak-anak secara bersama-sama sebagai keutamaan dalam bermain tidak secara individual. Dari rangsangan tersebut, menjadikan sebuah ide yang selanjutnya akan dijadikan sebagai tema dan selanjutnya ditata menjadi suatu bentuk koreografi utuh di atas panggung. 2. Tema tari. Tema dapat diambil dari sebuah pengalaman hidup, musik, drama, legenda, sejarah, psikologi, literatur, upacara, agama, kondisi sosial, suasana hati, dan kesan-kesan. Tema dapat disampaikan secara literal maupun non-literer. Tema literer merupakan penggambaran yang bercerita mengungkapkan gerak naratif, mengandung suatu lakon yang ingin diungkapkan. Sedangkan tema non-literer yang menitik beratkan pada penggambaran suasana emosional. Oke, lanjut. 3. Sinopsis. Sinopsis merupakan penyampaian inti dari sebuah karya tari sebagai penggambaran awal imajinasi penonton saat mendengar sinopsis sebelum memulai suatu pertunjukan karya tari. 4. Judul tari. Judul merupakan perincian dari sebuah topik. Judul dapat menyiratkan permasalahan atau variasi yang akan dibahas. Judul merupakan penggambaran utama dalam sebuah karya tari. Dengan mengetahui judul dalam sebuah karya yang menjadi imajinasi oleh audiens saat mendengarkan judul karya tari. 5. Tipe tari. Tipe tari merupakan penggambaran gerak yang akan digunakan dan suasana yang akan ditata dalam koreografi. Melalui tipe tari penata dapat mengetahui gerak dan suasana yang akan digunakan sesuai dengan tema tari yang dapat menimbulkan kesan tersendiri bagi penikmatnya.
6. Metode penyajian. Metode penyajian yang digunakan dalam karya ini yaitu representatif karena dalam karya ini gerak-gerak yang digunakan merupakan imitasi dari gerak anak-anak yang sedang bermain sesuai dengan permainan tradisional yang dimainkan dengan penuh kegembiraan. Dan di saat anak-anak bermain dengan gadget yang hanya berinteraksi pada layar monitor dan mulai berkurangnya sosialisasi terhadap orang-orang sekitar. Sekian, terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya. Iya, siapa? Izin bertanya. Perkenalkan nama saya Lismawati Dewi, Iya. NPM 1305398. Pertanyaannya itu, apa yang dimaksud dengan tubuh penari yang tidak berperspektif? Itu apa? Terima kasih. Bisa diulangi, Lisma? Apa yang dimaksud dengan tubuh penari yang tidak berperspektif? Berperspektif. Nah, itu. Oke. Selanjutnya. Izin bertanya. Nama Ayu Katmianti, NPM 21130532212. Pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan rangsangan empiris dalam tari. Jelaskan apa yang dimaksud dengan rangsangan empiris dalam tari. Oke. Selanjutnya. Kenalkan, nama saya... Izin bertanya. Aku dulu sih. Dulu lah. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Imadi Suwarjana, NPM 21130532235. Ingin bertanya, tadi di jenis tari kan ada tari kreasi. Nah, ada nggak sih syarat untuk membuat tari kreasi? Jika ada, apa aja? Terima kasih. Aku ya. Iya, Anggun. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Anggun Desti Safitri dengan NPM 2163000. Pertanyaan saya, apa keunikan dari tari tradisional? Terima kasih. Oke, terima kasih, Anggun. Sementara untuk penanya cukup segini dulu. Izinkan kami untuk mencari jawabannya. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasyan Tania Putri ingin menjawab pertanyaan dari Anggun. Yang ditanyakan keunikan dari tari tradisional ya? Ya. Jadi keunikan dari tari tradisional yaitu dapat dilihat dari gerakan tarinya, terus dari musik iringan tari. Biasanya musik iringan tarinya itu berupa alat-alat yang berasal dari daerahnya masing-masing gitu. Misalnya tari dari Lampung biasanya menggunakan gamelan, seperti itu contohnya. Terus dari busananya juga, serta tata rias dan yang mencerminkan kebudayaan dari daerah
masing-masing asal tarian tersebut. Tuh. Apakah sudah jelas? Terima kasih Tasya sudah. Mohon maaf, tadi Mada bisa diulang nggak pertanyaannya? Gimana? Mada bisa diulang nggak pertanyaannya? Tadi di jenis-jenis tari kan salah satunya ada tari kreasi. Nah, ada nggak sih syarat untuk membuat tari kreasi? Kalau ada, itu apa aja? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Tania Putri, saya akan menjawab pertanyaannya dari Made. Syarat membuat tari kreasi yang pertama itu menentukan tema. Jadi tema itu gagasan utama dari sebuah tari yang akan kita kreasikan. Yang kedua itu eksplorasi, yaitu kegiatan melakukan percobaan gerak untuk menghasilkan teknik gerak. Yang kedua improvisasi. Improvisasi adalah kegiatan di mana harus mencari membuat kemungkinan teknik gerakan. Improvisasi itu seperti kita menambahkan sebuah gerakan tari sebelumnya. Yang ketiga itu evaluasi, adalah kegiatan untuk menilai dan menyeleksi teknik gerak yang telah dihasilkan pada tahap sebelumnya. Dan yang terakhir itu komposisi. Komposisi adalah tujuan akhir untuk mencari gerak, untuk selanjutnya membentuk gerak tari yang seutuhnya. Terima kasih. Bagaimana Made dengan jawaban dari Tasya Intania? Sudah cukup, terima kasih. Boleh izin bertanya nggak? Boleh izin bertanya nggak soal tari kreasi tadi? Iya, boleh. Gimana, Adel? Maaf ya sebelumnya off cam. Kan tadi bilang kalau tari kreasi kan kayak ada improv. Nah, itu misal nih kita buat tari kreasi kayak tari kreasi dari tari bedana. Itu apakah improvnya itu harus gerakannya mirip dengan tari bedana atau bisa gerakan lain sesuai keinginan kita atau seperti apa? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Adel.
Adel. Dari Adel, seperti tari bedana itu, kita itu boleh mengkreasikannya, tapi kita tidak boleh menghilangkan unsur-unsur utama seperti pada tarian bedana yang sebelumnya. Kita bisa menambahkan seperti yang saya ketahui ada tari bedana kreasi yang pakai kipas. Sebelumnya kan kalau tari bedana aslinya itu kan kayak cuma gerakan tangan penari sama kakinya gitu. Nah, tapi kita boleh ngekreasin pakai kipas dengan menggunakan gerakan-gerakan sebelumnya. Dan nggak boleh, kalau kita ngekreasin tari itu, unsur utama tari sebelumnya itu nggak boleh hilang banget gitu. Jadi harus tetap ada. Cuman ditambahin aja biar lebih menarik. Bagaimana Adel dengan jawaban dari Tasya Intania? Baik, cukup. Terima kasih. Sama-sama. Baik. Ada kendala. Kok diam? Iya, Maksima. Izin menjawab pertanyaan dari Ayu. Nama saya Sally Oftiah. NPM 2113053180. Jelaskan apa yang dimaksud dengan rangsangan empiris dalam tari. Empiris itu kan sebuah pengalaman. Nah, kita itu bisa membuat gerakan-gerakan tari itu berdasarkan dari pengalaman kita. Jadi, misal nih, kita punya pengalaman tentang menanam padi, itu kita bisa tuangkan dalam sebuah tarian. Begitu. Bagaimana dengan Ayu Katmianti? Maaf. Jadi kalau dan empiris yang ada di dalam tari itu maksudnya tadi kan Sally menjelaskan tentang pengertian empiris sendiri. Terus pengertian apa yang dimaksud empiris di dalam tari itu yang seperti apa? Hubungannya empiris itu di dalam tari itu seperti apa?
hubungan empiris di dalam tari itu misalkan dari sebuah empiris itu kan pengalaman. Nah, kita itu bisa tuangkan pengalaman kita itu untuk gerakan-gerakan di tarian, begitu. Oh ya, makasih. Jelas. Oke, terima kasih. Jika ada yang ingin menambahkan dari jawaban Ayu, dipersilahkan. Saya izin bertanya. Iya, Julio. Itu kan pada konsep dasar tari itu kan terdapat tipe tari. Tipe tari merupakan penggambaran gerak yang digunakan dengan suasana yang akan ditata dalam koreografi. Nah, itu bisa disebutkan mungkin contoh-contoh tipe tari itu yang seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih, Julio. Masih bisa bertanya nggak? Sementara pertanyaan kita tutup dulu ya, karena ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab. Jadi mohon maaf. Untuk Tasya Intania, dipersilahkan jika ingin menjawab pertanyaan dari Lisma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Intania Putri. Saya akan menjawab pertanyaan dari Lisma. Apa yang dimaksud dengan tubuh penari yang berperspektif? Seperti yang kita ketahui bahwa perspektif adalah sudut pandang. Sudut pandang yang dimaksud dalam seni tari ini adalah konsep atau tema. Jadi, gerakan tubuh penari itu harus sesuai dengan tema yang akan kita bawakan. Misalnya, gerakan tubuh penari itu sesuai dengan iringan alat musik. Misalnya kita ingin membawakan tarian dengan metode tempo yang lambat, maka gerakan tubuh penari itu harus sesuai dengan musik, alunannya tangannya lambat gitu. Dan kalau misalnya musiknya cepat, maka gerakan tubuh penari juga harus menyesuaikan dengan tempo musiknya tersebut. Jadi harus sesuai dengan konsep yang akan kita bawakannya itu. Gimana, Risma? Apakah sudah jelas? Sudah. Makasih. Terima kasih, Lisma.
Baik, izin menjawab punya Dita Febriana Putri. Apa latar belakang munculnya seni tari kreasi? Apakah terdengar? Iya, terdengar. Tari kreasi tari kreasi adalah tari hasil modifikasi atau perbaikan dari tari tradisional dengan tari klasik, mulai dari geraknya, irama, rias, dan busananya. Juga merupakan modifikasi dari tari tradisi dan klasik. Apakah bisa diterima? Bagaimana, Dita? Ya, sudah sangat jelas. Terima kasih. Menjawab pertanyaan dari Julian Purnaputra. Apakah suara saya terdengar, Julian? Ya, terdengar. Sebutkan contoh tipe tari dalam konsep seni tari. Tipe tari dalam konsep seni tari dibagi menjadi 3, yaitu tari tunggal atau tari solo, yaitu tari yang dibawakan oleh satu orang penari saja. Yang kedua yaitu tari berpasangan atau duet, yaitu tari yang dibawakan oleh 2 orang penari. Yang ketiga yaitu tari berkelompok atau grup, adalah tari yang dibawakan oleh penari yang lebih dari 2 orang. Apakah jelas? Ya, sudah jelas. Oke, ada pertanyaan yang belum dijawab? Tidak.
Maaf, izin bertanya, apakah ada pertanyaan yang belum kami jawab? Sepertinya sudah semua ya. Sepertinya sudah semua. Jika ada Apakah yang ingin bertanya ditanyakan lagi, dipersilahkan. Silakan. Baik, saya izin bertanya. Iya. Perkenalkan, nama saya Ana Fauziah dengan NPM 211305315. Tadi pada slide ke-7 itu ada desain dramatik ya. Di sana kan ada desain dramatik, kerucut tunggal, dan ganda. Boleh tolong jelaskan dan berikan contohnya? Sekian dan terima kasih. Baik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Ana. Izin menjawab punya Ana Fauziah. Izin menjawab punya Ana. Baik, Kurota, dipersilahkan. Untuk desain dramatik itu dibagi menjadi dua, yaitu desain kerucut tunggal dan kerucut ganda. Maaf. Maaf ya, di sini agak ribet. Desain kerucut tunggal adalah desain dramatik yang berbentuk segitiga dalam pencapaian puncaknya, yang dilakukan secara berlahan seperti orang menaik gunung. Jadi bentuknya itu seperti segitiga, itu untuk kerucut tunggal seperti segitiga sama kaki. Dan untuk desain kerucut ganda adalah dramatik yang berbentuk segitiga yang di dalamnya pencapaiannya bertahap, tanjakan atau tahapan. Jadi bentuknya itu seperti segitiga juga, tetapi bukan hanya segitiga sama kaki, tetapi kayak gini. Kayak nanjak gitu bentuk segitiganya. Dari bawah, tengah, atas gitu bentuknya. Jadi tidak hanya satu segitiga saja, tetapi bisa sampai 3 segitiga, tetapi dalam pembentukannya dari atas ke bawah, bertahap. Apakah mengerti? Bagaimana, Ana? Oh, iya. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Jika ada yang ingin dipertanyakan, dipersilahkan. Karena waktu sudah mau zuhur. Sudah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang.